warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mardiana. Saya adalah peserta PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang kedua Universitas Pendidikan Ganesha. Pada kesempatan ini, Senin 12 Juni 2023, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang kedua yang dilaksanakan di SMK Gerbang Raja Tenggarong, kelas 11 jurusan Desain Komunikasi Visual dengan materi Desain Publikasi. Saya menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning menggunakan handphone dengan bantuan aplikasi Canva. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Luar biasa. Biasa ya. Semangatnya ya. Baik, siapa yang tidak hadir? Hadir semua. Hadir semua. Alhamdulillah. Semoga pekan depan semuanya full seperti ini ya, hadir semuanya. Sebelumnya, mari kita bersama-sama membaca doa sebelum belajar. Silahkan ketua kelas memimpin doa belajar. Sebelum belajar, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Kalian sehat? Sehat? Sudah siap belajar? Sudah. Baik, silahkan berdiri. Silahkan berdiri dulu biar kita tetap semangat ya dalam pembelajaran. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, hiduplah Indonesia Raya. Baik, silahkan duduk. Kalian harus tetap semangat ya belajar kemerdekaan Indonesia. Ya. Minggu sebelumnya di pembelajaran kita tentang desain, ada yang masih ingat apa itu pengertian desain? Silahkan Nisa. Desain itu bisa dibilang proses untuk menciptakan materi visual yang menarik dan informatif yang juga dapat digunakan untuk menyampaikan informasi, mempromosikan produk atau layanan, dan membangun identitas merek. Ya, bagus. Kalau grafis, silahkan Dimas mungkin bisa. Ya. Grafis adalah bentuk komunikasi yang komunikasi visual yang dirancang untuk membentuk organisasi kritik yang biasa orang sebut sebagai gambar. Oke. Baik. Beri aplaus untuk kita lanjut. Kompetensi dasar yang harus kalian capai hari ini adalah menerapkan konsep desain publikasi atau baliho. Tadi keterampilannya adalah membuat desain publikasi atau baliho. Indikator anak keterampilan di sini adalah kalian membuat konsep desain publikasi, ya. Kemudian yang terakhir adalah membuat desain publikasi sesuai dengan konsepnya. Nah, di dalam pembelajaran kita nanti ada pun yang ibu nilai, ya, adalah dari diskusi kalian, ya, pengamatan kalian, eksplorasi kalian
ya. Bagaimana kalian mengeksplorasi apa yang ada di Baliho itu, kemudian nanti pada saat penugasan itu adalah strategi pembelajaran ibu dan menjadi penilaian juga ya. Saya perhatikan di atas ya, itu adalah baliho atau spanduk untuk penerimaan mahasiswa baru. Kalian perhatikan desainnya di situ. Lanjut, yang contoh baliho yakni tentang kegiatan itu ya. Ya, betul kan? Kegiatan. Kegiatannya menceritakan apa? Kegiatannya menceritakan tentang apa? Lomba sepeda apa namanya, perjalanan gitu. Terus beda sekarang. Tour de Singkarak. Ini seperti apa nih? Menjelaskan tentang apa nih? Tentang apa? Aplikasi baru. Aplikasi baru. Ya, terus apa lagi? Ada potongan diskon. Ya, ada potongan diskon untuk hajatan shopping untuk gimana? Kemudian yang warna hitam itu apa itu? Matematika. Apa tuh? Aspirasi kekecewaan. Oh iya, aspirasi kekecewaan. Oke, silakan. Untuk jangan merokok. Jangan merokok. Oke, bagus. Jadi dari tampilan baliho tadi, ibu harapkan kalian sudah ada gambaran bagaimana tugas kalian berikutnya. Ya, untuk lebih memperdalam lagi materinya, perhatikan PowerPoint yang ada di atas, desain grafis. Pengertiannya, desain grafis adalah proses komunikasi visual melalui penggunaan tipografi, fotografi, dan ilustrasi. Desain grafis juga dapat diartikan sebagai proses pemikiran yang diwujudkan dalam gambar. Ya. Desain grafis menurut para ahli adalah aplikasi dari keterampilan seni dan komunikasi untuk kebutuhan bisnis dan industri. Aplikasi-aplikasi ini dapat meliputi periklanan, penjualan produk, menciptakan identitas visual untuk institusi, produk dan perusahaan, dan lingkungan grafis, desain informasi, dan secara visual menyempurnakan kesan dalam publikasi menurut Suyanto ya. Jadi di sini desain grafis diartikan keterampilan seni berkomunikasi yang dituangkan dalam bentuk gambar ya. Lanjut, jenis-jenis desain grafis apa saja? Desain periklanan. Desain periklanan ini ada desain lingkungan ya. Jadi kalau di lingkungan sekitar, contohnya adalah papan pemberitahuan ya. Biasa kalian melihat jangan membuang sampah sembarangan atau dilarang merokok di sini. Itu adalah contoh dari desain lingkungan. Selanjutnya desain gerak ya. Desain gerak itu adalah desain yang bergerak seperti video game, aplikasi, teks animasi, iklan, dan spanduk internet. Desain perusahaan di sini adalah desain logo, desain kartu nama, dan perlengkapan tulis. Lanjut, desain web yang digunakan dalam sebuah web design, dalam sebuah web. Selanjutnya adalah ya, jadi desain kemasan ini adalah materi kita dari pertemuan sebelumnya ya. Nah, untuk materi kita berikutnya yakni desain publikasi ya. Desain publikasi ini sama materi sama urutan cara pengerjaannya sama dengan di desain kemasan tadi. Cuman kalau desain publikasi ini dia ukurannya lebih besar, kemudian warnanya lebih terang, lebih mencolok. Coba kalian perhatikan di atas, media dalam desain publikasi itu ada dua. Yang pertama, media lini atas. Lini atas ada tiga, yakni media cetak, media elektronik, dan media luar ruangan.
Media cetak terdiri dari majalah, koran, surat kabar, tabloid. Untuk media elektronik seperti iklan televisi, iklan radio, periklanan internet, iklan film layar lebar, media luar ruangan. Kemudian media luar ruangan adalah baliho, billboard, poster, iklan transportasi, umbul-umbul, street banner, dan spanduk, dan neon box ya. Itu adalah media dalam desain publikasi. Untuk media lini bawah ya, jadi di desain publikasi itu setelah kita mendesain kita harus mengaplikasikannya di media. Nah, medianya apa di sini? Untuk media lini bawah ada direct mail, pameran, point of purchase, brosur, leaflet, price list, edge banner, kalender, hadiah, merchandising, stasioner. Ya, itu adalah media lini bawah. Ada yang mau bertanya? Ya, silakan. Direct mail itu kayak apa? Direct mail. Direct mail di sini adalah menyampaikan pesan langsung kepada orang tersebut. Misalnya, ibu mau promosi makanan ibu misalnya, ibu bisa membuat direct mail, email langsung ke Hanifah, ya. Seperti itu yang dikatakan direct mail. Selanjutnya, masih ada yang mau bertanya? Tidak ada. Baik. Kalau tidak ada yang bertanya, selanjutnya kalian perhatikan PowerPoint yang ada di atas tentang prosedur dan kriteria desain publikasi. Ya, jadi di tugas kalian nanti, entahkah kalian mau bikin baliho, mau bikin poster, dan lain sebagainya, kalian harus memperhatikan prosedurnya. Prosedurnya apa saja? Yang pertama, buat headline menarik. Yang kedua, isinya lengkap namun ringkas, bahasa yang menyesuaikan target konsumen ya. Coba kalian perhatikan di atas bagaimana cara membuat banner atau spanduk menggunakan Canva di HP Android agar tidak blur dan pecah ya. Dan juga Ibu sampaikan video tentang materi desain publikasi. Silahkan kalian menyimak dengan baik. Di akhir dari video ini nanti kita akan dapat membuat desain banner dengan ukuran yang besar, bahkan lebih dari 10 meter. Seperti yang kita ketahui bahwasanya Canva hanya membatasi ukuran
maksimal banner itu adalah 2 meter lebih. Untuk itu ikuti terus video ini sampai akhir bagaimana cara membuatnya. Halo, selamat datang kembali di Studio 6062 bersama saya Budi Siswanto, dan kali ini kita akan mempraktikkan bagaimana cara membuat banner dengan ukuran yang besar dan pasti waktu dicetak dia tidak pecah. Karena saya sudah buktikan, maka saya membuat tutorial ini. Sebelumnya saya akan tunjukkan, ini adalah contoh desain yang saya buat dengan ukuran yang besar ya. Ini sebenarnya ukurannya sekitar 10 meter kali 4 meter. Dan ini adalah contoh bannernya yang sudah dicetak. Setelah dikasih efek warnanya agak efek lighting ya, warnanya agak sedikit berubah. Jadi langsung saja kita akan mulai bagaimana cara membuatnya. Nah, sebelum itu ada satu tool yang perlu diketahui. Di sini adalah saya menggunakan length converter, berada di Google ya, tulis saja length converter, maka nanti akan kita mengetahui ukuran ini. Pertama-tama kita harus mengetahui keadaan di lapangan. Mau mencetak berapa meter banner yang akan kita desain. Dalam hal ini tidak harus kita terpaku pada ukuran meter itu sendiri ya, tetapi ada trik atau tips yang harus diketahui. Oke, yang pertama, di dalam ukuran panjang ini atau length converter, saya membuat ilustrasi seperti ini. Ketika di bagian kiri ini adalah ukuran meter ya. Ketika kita ingin membuat banner dengan panjang 1 meter, ini adalah 1 dan ukurannya meter, maka di lapangan itu nanti kita akan ubah menjadi ukuran kaki atau foot atau feet ya. Jadi di sini adalah sebanyak 3, sekian kaki. Jadi 1 meter itu sama dengan 3, sekian kaki. Lalu nah ini contoh yang sudah saya buat ya. Contoh desain ini saya pastikan ini dengan Canva, karena ini kalau ditarik-tarik pun nah kita tahu bagaimana dia merupakan bagian-bagian dari setiap elemen yang disatukan menjadi satu banner. Nah, kita mulai dari awal, dari home ini. Perhatikan tadi saya katakan ukuran foot itu diganti dengan inci. Maka ketika kita membuat new design, kita pilih custom size. Di sini pilih ukurannya adalah inci. Nah, sedangkan di sini tadi kan foot kan, saya katakan sekali lagi, di sini ukurannya foot atau kaki, maka di desain kita buat ukuran inci. Selanjutnya kita tinggal mendesain saja di sini. Tentu saya tidak akan mengajari membuat desainnya di sini karena saya hanya setelah kita bisa menentukan ukurannya, maka sekarang kita membuat kuncinya. Nah, kuncinya adalah jangan download file tersebut berbasis JPEG, PNG dan yang lain, tapi pakai yang PDF. Dan saya perlu jelaskan bahwasanya ada 2 tipe PDF. Yang pertama adalah PDF standar. Ini bagus digunakan apabila ditampilkan di layar komputer. Kemudian yang kedua, kita pilih yang kedua yaitu PDF print. Karena dengan PDF print nanti ukuran gambarnya itu lebih jelas, lebih jernih gitu ya dengan ukuran aslinya, dan kita bisa menentukan apakah mau RGB ataupun CMYK. Oke, jadi salah satu saja saya ambil yang ini ada tulisannya ya, untuk best for digital use ataupun best untuk professional printing, tergantung dari jenis printernya. Katakanlah saya pakai yang RGB. Nah, sekarang kita harus download. Pastikan ini PDF print, jangan PDF yang standar, PDF print ya. Dan kita download. Oke, setelah di-download kita tinggal buka file yang tulisannya pun masih sangat sharp. Ini sudah saya zoom 1200% dan bisa dilihat ukurannya sangat sharp ya. Bahkan komputernya pun berat ini. Nah, tidak ada pecah sedikit pun. Kalau kita pakai ukuran 100%, maka segini. Ya, ini adalah ukuran 100%-nya. Seperti itu. Nah, yang berikutnya setelah kita membuat desain dengan konversi seperti yang saya sampaikan tadi, kemudian kita juga sudah download dengan PDF print. Yang berikutnya saat mencetak
bilang kepada tukang cetaknya bahwasanya ini akan dibuat sesuai dengan ukuran yang pertama kita buat tadi. Berapa? Yaitu 5 kali 3 meter seperti itu. Jadi supaya mereka jelas, karena di percetakan itu biasanya mereka memakai aplikasi seperti Adobe Photoshop, kemudian Adobe Illustrator ataupun CorelDRAW. Dan saya sudah buktikan juga bahwasanya ketika dibuka di Photoshop ataupun Illustrator, file PDF tadi pun masih tetap sharp dan bisa dikelola dengan baik. Kemudian menjadi patokan di lapangan. Sementara di dalam desainnya, di Canva-nya, kita harus membuat ukuran dengan inci, tidak kaki, tidak meter, tetapi dengan inci. Nah, di inci di desain akan menjadi kaki di lapangan dan selanjutnya akan dikonversi menjadi meter, seperti itu. Nah, itu adalah tips saya bagaimana cara untuk membuat banner ukuran besar di Canva. Selamat mencoba. Apabila ada pertanyaan ataupun hal-hal yang sifatnya ingin diketahui lebih tentang cara membuat desain banner di Canva, silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan kemudian subscribe bagi yang belum. Sampai jumpa lagi di video saya berikutnya. Baik, setelah kalian melihat prosedur dan kriteria desain publikasi, siapa yang sudah tahu apa itu publikasi? Saya, Bu. Ya. Menyebarkan, menginformasikan, memberitahu, mempublikasikan. Jadi, publikasi itu adalah kegiatan untuk menyebarkan yang sudah betul, menyebarkan, menyampaikan, mengumumkan kepada orang lain tentang kegiatan yang kita lakukan. Oke, beri tepuk tangan untuk Ibu ingin tanya lagi ke kalian. Kalian sering mendengar istilah spanduk, baliho, banner, kemudian billboard. Kira-kira dari keempat desain aplikasi desain publikasi itu apa yang menjadi perbedaan keempatnya? Ukuran. Karena coba Rizka. Spanduk apa, kemudian baliho, banner, baliho, kemudian billboard. Kira-kira di mana letak perbedaannya? Mungkin dari ukuran. Kalau banner, kalau spanduk itu lebih kecil. Kalau banner lebih besar. Kemudian baliho besar lagi. Kalau billboard itu lebih besar lagi. Jadi dia bertingkat ya, dari kecil, nah di atasnya lagi sudah kemudian paling besar ya. Jadi perlu ibu beri contoh realnya di lapangan yang dikatakan spanduk itu yang sering dipasang di jalan-jalan masuk itu ya. Itu namanya spanduk yang diikat tali ujungnya kiri kanan atas bawah, itu namanya spanduk. Kalau banner, kalian mungkin sering lihat kalau di rumah lama itu ada berdiri di depan kantor banner BRI. Kemudian baliho, ya betul, baliho itu biasanya dipasang di jalan-jalan, betul, jalan, tapi dia biasanya menggunakan kayu sebagai penyangganya. Kalau billboard tadi, betul tadi yang dikatakan, dia ukurannya lebih besar lagi dan sangat tinggi tempat pemasangannya. Biasanya di jalan tuh ada yang disinari lampu, yang seperti dia dikatakan gitu. Ya, sudah ada gambaran ya? Ya, Bu. Oke. Kita lanjut membagi kelompok untuk pengerjaan proyek ini.
Jadi tugas praktikumnya ini adalah mandiri, perorangan, ya. Jadi semua orang nanti harus mengumpulkan desain publikasinya, ya, baik itu menggunakan lini bawah atau lini atas tadi, ya. Jadi perwakilan satu orang dalam satu kelompok untuk mengambil tema yang sudah ibu tentukan di depan. Oke, ya. Silakan dibuka. Ya. Jadi itu adalah Kampanye kesehatan. tema untuk desain baliho di hari ini, ya. Silahkan kalian mendiskusikan dengan teman kelompok kalian mengenai konsep apa yang akan kalian terapkan di balihonya, ya. Konsep desain yang harus kalian terapkan di baliho tadi adalah sesuai dengan tema, kemudian latar belakang, tujuan, kemudian sasaran, unsur-unsur desain. Unsur-unsur desain sebelumnya sudah dijelaskan di pertemuan kita, yakni tata teks, gambar, tipografi, dan warna, seperti yang disampaikan tadi di PowerPoint. Oke, silakan kalian kerjakan selama 6 jam ke depan. Ya. Oke. Fokusnya apa Bang? Fokusnya apa? Ya saja bingung. Saya mau gambar ayam, Bu. Gambar ayam. Iya. Poster iklan ya. Ya, iklan. Ya, ini gambar ayamnya nantinya harus seperti ini. Masukkan warna ya.
kelompok 1 dulu ya, mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka, perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil yang telah kami kerjakan. Kami memiliki 4 desain, yaitu yang pertama tentang himbauan untuk membuang sampah pada tempatnya. Di sana ada ilustrasinya, ada 2 orang yang telah memberikan contoh untuk membuang sampah pada tempatnya. Yang kemudian yang kedua itu ada promo tentang ayam, yang dimana di situ ada ayam, terus dengan elemen ayam di sana dan latarnya ada gradasi antara warna merah dan hitam. Kemudian ada promosi tentang es kopi latte, yang di sana menggunakan latar berwarna hitam dan menggunakan ilustrasi biji kopi asli. Terus yang kedua itu promosi tentang kopi susu gula aren yang promosi pada bulan Oktober. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada masukan dari teman kelompok yang lain, apakah dari jenis hurufnya atau warnanya mungkin yang ada kontras, silahkan diberikan masukan ke kelompok 1. Kira-kira dari gambar di atas, apakah kalau dilihat mata secara langsung ya, apakah sudah sesuai atau masih perlu diganti, diubah warnanya? Silakan. Pernah ibu mengajarkan kalian prinsip gelap dan terang? Ya. Nah, ya, jadi prinsip di sini untuk tulisan berwarna cerah, backgroundnya dia harus gelap, ya. Begitupun sebaliknya untuk background yang cerah, tulisan harus gelap, ya. Jadi coba kalian perhatikan di atas. Kira-kira di bagian mana yang harus diperbaiki? Silakan kelompok lain. Delina, silakan. Kayaknya bagian tulisan di bawah tulisan promo yang warna putih. Iya, promo ya. Untuk tulisan yang berwarna putih. Jadi ibu dimasukkan ke kalian semua. Kalau dia media publikasinya seperti brosur, itu kalian harus menyeimbangkan. Kan sudah kita pelajari tentang prinsip-prinsip desain. Di situ tadi ibu sebutkan tentang keseimbangan, kan, jadi harus seimbang proporsi antara ukuran huruf, gambarnya maupun desain warnanya, pemilihan warnanya, ya. Jadi jangan sampai gambarnya itu warnanya itu merusak kualitas gambarnya. Artinya pesan yang kalian akan sampaikan itu tidak akan tersampaikan, ya. Gitu ya. Jadi nanti kelompok 1 kalau misalnya sesuai dengan masukan dari temannya, silahkan diperbaiki dulu ya. Kemudian nanti kembali dikumpulkan di folder folder proyek di Canva itu, ya. Silahkan dulu beri aplaus untuk teman. Lanjut ke kelompok 2.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil kelompok kami. Pertama ada gambar jagalah kebersihan, ada tempat sampah. Di situ ada tempat sampah dan rumput-rumputan. Baru yang kedua ada hidup hijau. Di situ ada rumput-rumput rumput-rumput menjalar. Ketiga, festival makanan, ada takoyakinya, ada roti ikan, tayaki, mochi. Ya. Oh, jadi ini adalah poster festival makanan Jepang gitu ya? Iya, Bu, gitu ya. makanan Jepang. Oke, bagus. Untuk yang hidup hijau itu media publikasinya ke mana? Poster, apakah poster atau Poster, Bu. Kampanye poster. majalah atau apa? Poster. Oke, poster. Begitu pun yang jagalah kebersihan ya. Iya, Bu. Oke, bagus. Bagaimana? Ada saran dari kelompok lain? Kelompok 2? Kelompok 1? Kelompok 3 dan kelompok 1? Mungkin desainnya hidup-hidup itu Seperti apa masukannya? tulisannya yang di bawahnya hidup hijau tuh kayaknya warnanya juga Ya. Oke, ada saran dari kelompok 3? Ada? Enggak ada? Oke, bagus. Baik. Jadi untuk kelompok 2 silahkan ditulis saran dan masukan dari teman-teman kelompok yang lainnya. Kemudian nanti diperbaiki ya. Beri aplaus untuk teman kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Alif, perwakilan dari kelompok 3. Saya akan mempresentasikan hasil kerja kami. Untuk pertama ada healthcare. Ciri desainnya terdiri dari virus, protection dan suntikan. Kemudian untuk warnanya ada biru muda, abu-abu, dan hitam. Selanjutnya mental health. Untuk mental health ciri-cirinya ada awan berwarna pink dan biru muda, cinta, pink dan kuning, dia biru tua. Untuk warna backgroundnya hanya terdapat warna putih. Selanjutnya ada hari hutan sedunia. Untuk itu cirinya ada 2 bunga matahari, 1 pohon, beberapa rumput, warna latar belakang abu-abu. Dan terakhir ada Selamat Hari Pendidikan Nasional. Untuk cirinya ada 2 lingkaran berwarna merah dan putih. Kemudian topi wisuda, latar belakang abu-abu. Warna abu-abu. Itu aja. Ya, seperti itu. Silahkan. Masih ada? Oh iya. Jadi saran dari kelompok 1 dan 2 ada? Nabila? Di desain publikasi ini banyak hal yang kalian harus manfaatkan, banyak hal yang harus kalian gunakan. Ya, selain aplikasinya, ya, selain aplikasi Canva yang kalian gunakan, ada banyak aplikasi-aplikasi yang bisa kalian gunakan untuk mendesain. Ya, manfaatkanlah teknologi yang ada sekarang ini untuk membantu memudahkan pekerjaan kamu. Itulah gunanya. Ya. Di sini setelah selesai pembelajaran ini, Ibu ingin
ukuran yang lebih besar. Seperti apa? Ini billboard tadi, ya, itu adalah desain aplikasi yang ukurannya sangat besar. Ya. Sebelum menutup pembelajaran hari ini, silakan mengambil sampah yang berserakan di bawah meja atau kursi kalian. Silakan dibuang ke tempat sampah. Ibu akhiri pertemuan kita hari ini dengan membaca hamdalah. Kemudian kita kelas kembali mengambil doa. Sebelum pulang, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang, Bu. Kan ulang terus.